Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinta Fani dan NPM 2271020092 dari kelas 1D Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya dan judul Radiasi Ponsel bagi Kesehatan. Pada saat ini, hampir semua orang menggunakan ponsel, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan tidak sedikit pula orang memiliki lebih dari satu ponsel. Karena di zaman modern ini, segala sesuatu sudah banyak berkembang yang dapat kita akses melalui dunia maya. Maka tak jarang pula banyak kegiatan dilakukan menggunakan ponsel berbasis internet. Banyak sekali keunggulan dari teknologi ini. Namun, selain keunggulan ponsel, ini juga memiliki bahaya tersendiri dalam pemakaiannya. Contohnya, ponsel itu dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Banyak pengguna ponsel yang hanya mengetahui kegunaannya saja tanpa menghiraukan dampak negatif dari radiasi yang dipancarkan oleh ponsel itu sendiri. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas tentang dampak-dampak negatif dari radiasi ponsel bagi kesehatan. Apa sih dampak yang ditimbulkan oleh radiasi ponsel? Dan solusi yang bisa dilakukan kita untuk memperkecil dampak dari radiasi ponsel bagi kesehatan. Tujuan yang ingin saya capai dalam penulisan makalah ini yaitu untuk menjelaskan berbagai dampak dari radiasi ponsel bagi kesehatan, menjelaskan solusi yang tepat untuk memperkecil dampak dari radiasi ponsel bagi kesehatan. Setelah mengetahui informasi tentang dampak-dampak negatif dari radiasi ponsel, pengguna dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan ponsel. Selain itu, para produsen ponsel dapat menciptakan produk baru yang dampak negatif radiasinya lebih kecil dalam bidang kesehatan. Sebelumnya, apa sih radiasi elektromagnetik itu? Pada ponsel terdapat transmitter yang mengubah suara menjadi gelombang sinusoidal kontinu yang kemudian dipancarkan keluar melalui antena dan berfluktuasi melalui udara. Gelombang radio inilah yang menimbulkan radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat bersifat seperti gelombang atau partikel sebagai gelombang. Dicirikan oleh kecepatan cahaya, panjang gelombang, dan frekuensi sewaktu listrik dialirkan melalui jaringan transmisi distribusi atau digunakan dalam berbagai peralatan elektronik. Saat itu juga muncul medan elektromagnetik di sekitar saluran dan peralatan. Medan ini kemudian menyebar ke lingkungan dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan kepada manusia. Meskipun tidak setiap radiasi elektromagnetik akan menimbulkan gangguan kesehatan. Terdapat dua jenis radiasi, yaitu radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Radiasi pengion adalah radiasi yang dapat menyebabkan proses terlepasnya elektron dari atom sehingga terbentuk pasangan ion. Radiasi pengion perlu diwaspadai, terutama mengenai sumber, jenis, sifat, akibat, dan bagaimana cara menghindarinya. Tidak demikian dengan radiasi non-pengion. Radiasi ini didefinisikan sebagai penyebaran atau emisi energi yang membilah melalui media dan terjadi proses penyerapan. Berkas energi radiasi tersebut tidak akan mampu menginduksi terjadinya proses ionisasi dalam media yang bersangkutan. Istilah radiasi non-pengion mengacu kepada radiasi elektromagnetik yang meliputi sinyal ultraviolet, cahaya tanpa inframerah, gelombang microwave, dan radiofrekuensi elektromagnetik. Radiasi non-pengion inilah yang menjadi kekhawatiran masyarakat sejak tahun 1960-an. Selanjutnya, dampak radiasi ponsel terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang potensial akibat radiasi medan elektromagnetik telah menjadi isu yang diteliti sampai sekarang. Penelitian pada manusia umumnya dilakukan terhadap masyarakat yang tinggal di dekat instalasi pembangkit tenaga listrik serta jaringan distribusinya.
para pekerja industri elektronik serta pengguna peralatan elektronik. Seiring dengan penelitian tersebut, ditemukan berbagai gangguan kesehatan akibat radiasi elektromagnetik, khususnya elektromagnetik pada ponsel, berdasarkan kuesioner yang telah dilakukan. Penyusun penyebaran 50 lembar kuesioner di antara 48 pengguna ponsel tersebut, 31 pengguna meletakkan ponsel di dalam saku dan sisanya meletakkan di tas. Pengguna ponsel tersebut 60% sering menggunakan ponsel untuk SMS, 20% untuk internet, 15% untuk menelepon, dan 5% untuk games. Pengguna rata-rata memakai ponsel selama 30 menit. Dari data diketahui 69% pengguna mengetahui dampak dari radiasi ponsel dan 30%-nya tidak mengetahuinya. Dalam 69% ini, pengguna ponsel terus menjawab pusing, gangguan pendengaran, dan kanker sebagai bahaya radiasi ponsel. Nah, contoh dampak ringan dari radiasi ponsel yaitu 1. Vertigo. Vertigo adalah gejala yang dialami oleh individu yang merasa sekelilingnya berputar. Ada yang menyebutnya sebagai halusinasi gerakan atau ilusi bergerak. Individu yang bersangkutan merasakan adanya sensasi berputar yang disertai dengan rasa mual, muntah, telinga berdenging, sakit kepala, dan kelelahan. Kondisi yang terkadang menimbulkan vertigo diantaranya pengerasan pembuluh darah atau arteriosklerosis, gangguan pada pembuluh otak, kafein, nikotin, dan alkohol. Namun, menurut teori terbaru tentang melatonin yang rendah dapat menimbulkan gejala ini. Salah satu penghambat produksi hormon melatonin adalah radiasi elektromagnetik, termasuk berasal dari ponsel. Kedua, keletihan menahun atau chronic fatigue syndrome. Tanda awal gangguan ini merupakan keletihan yang kuat, terjadi secara tiba-tiba dan selalu berulang. Pada umumnya, penderita mual-mual menderita bronkitis, pilek, hepatitis, atau stres emosional. Namun, keluhan pada keletihan menahun dapat berupa rasa lemah pada otot yang menetap atau hilang timbul, rasa sakit pada otot yang menetap atau hilang timbul, rasa lemah atau sakit pada otot ini, dan persendian secara bersamaan yang menetap atau timbul. Dari dampak ringan radiasi ponsel sebelumnya dapat pemacu timbulnya penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan, seperti penyakit insomnia. Insomnia adalah persepsi tentang kurangnya kualitas dan kuantitas tidur dengan akibat yang terkait pada siang harinya. Keluhan yang dikemukakan yaitu sulit memulai tidur, sering terbangun dari tidur, sulit tidur lagi setelah bangun malam hari, dan cepat bangun di pagi hari. Sesuai definisinya, gejala tersebut berhubungan dengan gangguan di siang hari, misalnya keletihan, konsentrasi, maupun memori terganggu, dan sebagainya. Namun, hormon melatonin yang turun antara lain karena rangsangan sinar yang terang serta radiasi elektromagnetik ponsel juga dapat menimbulkan gangguan ini. Diagnosis lain tentang penyebab insomnia mencakup gangguan psikiatria seperti depresi, ansiedad, demensia, juga penyalahgunaan obat, maupun gangguan irama sirkadian. Salah satu penyebab gangguan irama sirkadian yang menyebabkan orang sukar tidur adalah radiasi elektromagnetik. Irama sirkadian yang terganggu menyebabkan terganggunya irama bangun dan tidurnya seseorang. Jika hal tersebut terjadi, maka orang yang bersangkutan akan mengantuk dan tidur di siang hari, sedangkan di malam hari justru ia akan terbangun dan sulit tertidur. Yang kedua adalah leukemia. Leukemia dapat menyerang pria dan wanita, tetapi angka kejadian leukemia pada umumnya menyerang lebih banyak pria daripada wanita. Faktor keturunan dan lingkungan juga berperan dalam terjadinya leukemia. Faktor lingkungan berupa kontak dengan radiasi. Radiasi di sini terutama berupa radiasi
meskipun untuk kondisi tertentu juga berasal dari radiasi non-pagen. Tanda dan gejala leukemia akut adalah infeksi berat disertai timbulnya luka pada selaput lendir, demam napas cepat, mimisan, dan pendarahan saluran cerna dan sistem saluran kemih. Dapat pula timbul gejala kurang darah seperti pusing, cepat lelah, susah bernapas sewaktu bekerja fisik, dan pucat yang nyata. Sedangkan tanda dan gejala leukemia kronik dapat berupa kelelahan, kehilangan berat badan, produksi keringat yang meningkat, tidak tahan napas, cepat kenyang, dan buang air besar tidak teratur. Semua tanda dan gejala pada leukemia, baik akut maupun kronik, dapat merupakan gejala dan tanda khas dari tiap-tiap leukemia ataupun merupakan gejala dan tanda gabungan dari kedua jenis leukemia. Yang ketiga, ada kanker payudara. Kanker payudara merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh perempuan. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan dan angka kematiannya cukup tinggi. Penyebab pasti penyakit ini belum diketahui, meskipun banyak dugaan-dugaan yang disimpulkan oleh para peneliti, ternyata lingkungan berhubungan berat dengan kanker payudara. Dalam hal ini, sebagai pemicu timbulnya kanker tersebut, yaitu paparan bahan-bahan radioaktif sinar X. Bahan lain yang termasuk radiasi pagen berisiko menimbulkan kanker payudara. Bukan hanya radiasi pagen saja, bahkan radiasi seperti radiasi non-pagen seperti radiasi elektromagnetik yang berasal dari berbagai peralatan elektronik dalam taraf tertentu berisiko menimbulkan kanker payudara, sebagaimana dikemukakan oleh Harmaya 2009 dan Mahendra 2008. Keterkaitan radiasi elektromagnetik dengan kanker payudara tidak serta-merta terjadi begitu saja, melainkan melalui mekanisme hormonal, khususnya hormon melatonin. Hormon melatonin bersifat menghambat tumor genesis, artinya hormon melatonin yang turun salah satunya adalah akibat radiasi elektromagnetik yang berpotensi menimbulkan kanker payudara. Sebelumnya, apa sih melatonin itu? Dalam teori, melatonin merupakan hormon yang sebagian besar dibuat oleh kelenjar pineal, sebuah kelenjar sebesar kacang tanah yang terletak di antara kedua sisi otak. Melatonin berfungsi mengatur hormon-hormon lainnya yang serta-merta memelihara irama sirkadian. Irama sirkadian adalah suatu sistem yang pemeliharaan waktu 24 jam yang berperan penting dalam menentukan kapan kita tidur dan kapan kita bangun. Kadar melatonin dalam tubuh dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, mempengaruhi kinerja organ-organ reproduksi, juga kesehatan psikologis, serta proses penuaan tubuh. Kelenjar pineal dalam memproduksi melatonin sangat sensitif terhadap cahaya matahari dan suhu lingkungan. Ketika kegelapan datang dalam bentuk malam hari, reseptor melatonin diaktifkan dan kemudian menyebabkan efek-efek kimiawi dan biologis dalam bentuk rasa kantuk serta penurunan suhu tubuh. Aktivitas organ-organ akan berkurang dan bersiap-siap istirahat. Produksi hormon melatonin bertambah pada malam hari, terutama pada suasana hening dan gelap, sehingga menyebabkan orang mudah tidur. Namun, produksi hormon ini berkurang oleh adanya rangsangan dari luar, misalnya cahaya, serta medan elektronik, sebagaimana dikemukakan oleh Mahendra 2008, bahwa cahaya maupun medan magnetik dapat menurunkan produksi hormon melatonin dan berpotensi menimbulkan berbagai keluhan termasuk sakit kepala, pusing, dan keletihan. Penggunaan peralatan elektronik maupun komunikasi pada malam hari yang menimbulkan radiasi elektromagnetik merupakan salah satu alasan gangguan sukar tidur pada malam hari. Banyak orang yang kesal karena sukar tidur pada malam hari, tetapi tidak menyadari bahwa sebelumnya telah berkomunikasi menggunakan ponsel dalam jangka waktu yang lama. Timbulnya berbagai keluhan seperti sakit kepala banyak dijumpai pada pemakaian ponsel. Sensasi medan elektromagnetik dapat menimbulkan keluhan sakit kepala dan pusing.
Nah, berikutnya adalah solusi untuk mengurangi dampak dari radiasi ponsel terhadap kesehatan. Pakar kesehatan menemukan beberapa upaya untuk memperkecil pengaruh dari radiasi ponsel terhadap kesehatan pengguna ponsel. Upaya tersebut meliputi yaitu 1. Menjauhkan ponsel dari kepala untuk kekuatan gelombang elektromagnetnya akan berkurang secara drastis dengan menambahkan jaraknya. 2. Penggunaan headset atau hands-free seefektif mungkin. 3. Manfaatkan layanan pesan singkat dibanding telepon. 4. Tidak menggunakan ponsel sewaktu sinyal penuh. 5. Tunggulah sampai telepon sudah menyambung ke tempat tujuan sebelum mendekatkan ponsel terhadap telinga. 6. Jangan menyimpan ponsel di dalam saku atau ikat pinggang pada saat kondisi ponsel masih on. 7. Dalam buku manual ponsel, selalu dianjurkan untuk mematikan ponsel pada saat berada di dekat pom bensin maupun tempat-tempat yang penyimpanan bahan kimia yang mudah meledak. Ponsel dapat mengganggu operasi instalasi teknik dari tempat-tempat tersebut. 8. Meminimalisir pemakaian ponsel di ruangan tertutup dengan bahan logam atau baja, misalnya di dalam mobil. 9. Memilih ponsel dengan level SAR atau Specific Absorption Rate yang rendah. Level SAR ini biasanya dicantumkan dalam buku manual International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Kesimpulannya, berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari penyusunan makalah ini, ternyata ponsel mempunyai dampak yang akan mengganggu kesehatan penggunanya, dari penyakit ringan seperti vertigo hingga penyakit berbahaya seperti kanker. Dapat membahayakan penggunanya. Radiasi ponsel timbul tidak hanya saat digunakan, tetapi saat meletakkan ponsel itu tersebut di dalam saku juga merupakan penyebab radiasi. Oleh karena itu, sebagai pengguna ponsel, kita harus menyadari hal tersebut dan lebih berhati-hati dalam menggunakan ponsel dengan cara meminimalisir waktu pemakaian ponsel serta memaksimalkan jarak ponsel dengan tubuh kita dalam kondisi menyala. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mungkin dalam penyampaian saya terdapat banyak kesalahan. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.